Baik Pak Karni, saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan konteks yang kita bahas ini, polisi itu pada posisi yang pasif, dikatakan Pak Arief tadi, di mana kepolisian diminta oleh Kemendagri untuk menyampaikan calonnya, yang dalam surat itu tidak disebutkan siapa orangnya dan daerahnya mana. Itu yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, polisi itu berpikir positive thinking terhadap Kemendagri, yang tentunya Kemendagri itu menginginkan bahwa pilkada itu bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif, dan netral. Nah, ini yang kita podomani. Nah, terkait surat, Polri masih membahasnya. Dan sampai saat ini belum kita kirim ke Mendagri. Bisa diiyakan, bisa tidak. Dan ini akan dibicarakan nantinya dengan Pak Kapolri, mungkin dengan tadi disampaikan dengan Pak Soni, dengan Pak Menko Polhukam, dengan Pak Mendagri. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan adanya munculnya kecurigaan tentang netralitas, di mana nanti andaikan ada Pati Polri yang ditunjuk menjadi PLT atau PJ yang akan menjadi jabatan PJ Gubernur, karena kita harus memahami bahwa proses pilkada itu adalah proses demokrasi, ada pengawas-pengawasnya, ada KPU, ada Bawaslu, ada LSM, apalagi ada media sosial. Kalau pejabat Polri itu melakukan satu tindakan yang tidak netral, ini gampang sekali, nggak perlu lapor, masukkan aja media sosial sampai. Yang kita tanyakan, apakah kita tidak mempercayai kepada Bawaslu yang melakukan pengawasan itu? Nah, ini harus kita pahami. Ada lagi relawan yang sangat concern pada proses demokrasi ini. Nah, pada akhirnya saya ingin menegaskan, jangan ragukan netralitas Polri. Baik, terima kasih. Baik, saya senang sekali kalau Pak Gatot buka pembicaraan soal netralitas, tadi juga Pak Susno juga ya. Saya kasih pengalaman. Saya dulu dampingi masyarakat Kota Kosong tahun lalu di Kota Pati. Di Pati. Dan salah satu temuan kami adalah ada dugaan keterlibatan pihak kepolisian. Kami tanggung jawab, kami bawa bukti, kami laporkan ke Bawaslu. Alhamdulillah nggak ada respon. Gitu, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saya juga ngobrol juga sama Pak Irman. Mari kita cek sama-sama. Tapi menarik melihat apa yang terjadi di Makassar hari ini. Tiba-tiba Wali Kota Makassar, Dani, dapat laporan, info yang saya kumpulkan 47 laporan mendadak. Dani mau maju juga jadi Wali Kota, ya kan? Nah, dan juga rumor yang coba saya kumpulkan. Jadi menarik kan, ngumpulin rumors gitu ya. Kalau dalam kepolisian itu penyelidikan lah kira-kira. Itu karena wali kota menagih menagih pajak dari Bosowa. Ya kan? Menagih pajak. Nah juga tapi juga ini udah 10 tahun pajaknya nggak dibayar. Ada salah satu area yang bisa diambil pajaknya oleh pemerintah daerah, kota. Nah, tetapi di situ juga Dani bersaing dengan ada anggota keluarga dari pemilik kerabat perusahaan tersebut. Nah, tiba-tiba ada banyak pemeriksaan terhadap terhadap entitas-entitas pekerjaan di dalam pemerintahan kota. Saya ke Makassar kira-kira seminggu yang lalu, beritanya masih headline pemeriksaan tersebut. Artinya proses hukum sama-sama menghormati, polisi menghormati, wali kota juga menghormati tersebut. Nah, saya mau bilang begini, ada hal tertentu yang suasananya, aromanya menuju ke pilkada, belum masuk wilayah waktunya si Bawaslu nih, Pak Gatot. Tapi juga tadi saya mau bilang, dengan pengalaman Pati, Kota Kosong, akhirnya saya ngotot bawa Kota Kosong, legal standingnya nggak ada, tapi di MK akhirnya diterima, tapi meskipun akhirnya kita kalah. Itu udah kita tempuh, dan ada tim Satgas gabungan kan Pak Gatot di setiap pilkada itu. Polisi ada di situ juga. Kita bawa sampai Jakarta, alhamdulillah konsisten, gak ada respon juga. Gitu. Jadi maksud saya begini, melihat demokrasi secara institusional, tadi Pak Lukman itu bagus, tapi juga kadang-kadang demokrasi dilihat sebagai institusional semata, mekanisme. Tetapi ada situasi yang mekanisme tidak bisa bekerja, atau ada situasi di mana aturan hukum dan mekanisme itu dia tidak, percepatannya, speednya tidak seperti perkembangan di lapangan. Nah, ini
pengalaman tahun lalu juga bisa diambil pembelajaran. Pati waktu itu disebutkan oleh Kapolri pada waktu itu sebagai zona merah. Harus hati-hati karena ada kecenderungan politik pada wali kotanya waktu itu yang sangat agresif. Ini saya cuma ingin mengimbangi saja informasi dari Pak Gatot tadi diberikan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, sekarang pakar hukum tata negara Irman Putra Sidit. Ya, makasih Pak Karni. Saya kira isu ini ada dua sebenarnya, berkaitan dengan politik pemilihan dan politik kelembagaan. Kira-kira seperti itu saya tarik kesimpulannya. Politik pemilihan tadi Mas Haris sudah cerita, tapi ada juga politik kelembagaan juga yang sedang diantisipasi eskalasi pergerakannya. Situ.